terus melangkah maju untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung kebijakan nasional, pemerintah Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosialisasi, penguatan integritas, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh lingkungan perangkat daerah Kabupaten Karawang. Pelaksanaan roadshow penguatan integritas tahap pertama telah diselenggarakan sejak akhir Januari hingga Februari 2026. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sosialisasi dihadiri langsung oleh Kepala Dinas, para Kepala Bidang, Kepala UPTD, dan Kepala Subbagian. Secara khusus, kegiatan ini menitik beratkan pada penguatan integritas bagi fungsional perencana pengadaan, pengawas lapangan, serta para pengelola keuangan dinas. Kegiatan ini difokuskan kepada pejabat struktural dan fungsional yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan. Akan disampaikan oleh teman-teman. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu, kalau hasil di UPD ini nanti kita sangat ada peningkatan. Karena di sana Langkah serupa juga dilaksanakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Sosialisasi ini diikuti secara komprehensif oleh Kepala Dinas, Kepala UPTD Wilayah, Ketua Tim, hingga fungsional perencana pengadaan, pengawas lapangan, pengelola keuangan, serta jajaran pelaksana. Senior memberikan contoh kepada teman-teman adik-adik kita yang pengawas yang junior, ya. Duduk bersama, bahas bersama, perhatikan bersama, dan laksanakan. Dalam upaya menjaga akuntabilitas di sektor kesehatan, roadshow di Dinas Kesehatan melibatkan jajaran pimpinan dinas, fungsional setiap bidang, hingga para kepala UPTD, puskesmas, dan pengelola keuangan dinas. Hal ini bertujuan memastikan tata kelola yang bersih hingga ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sosialisasi menjangkau jajaran yang lebih luas. Selain dihadiri oleh pejabat struktural dan pengelola keuangan dinas, kegiatan ini juga melibatkan para kepala sekolah, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan, serta forum komunikasi kepala sekolah dasar dan menengah pertama. Apakah nanti itu diperuntukkan untuk fisik, sapras, apakah peruntukan untuk mamin? Nah ini harus jelas. WNA dan KPK survei integritas. Selain 4 instansi utama tersebut, pembinaan ini juga sukses dilaksanakan di 18 dinas, badan, dan kantor lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang, yang diikuti oleh para kepala perangkat daerah, kepala bidang, serta tim pengelola keuangan yang bertindak selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan. Akhir-akhir tahun itu titik-titik yang krusialnya. Tapi banyak KPK menilainya dari tiga pilar ini. Ya, makanya ini yang harus kita perkuat dari mulai kepala dinasnya sampai ke Bapak dan Ibu semua. Karena ada kewajiban kami menyampaikan terkait dengan sosialisasi anti korupsi. Guna memastikan efektivitas penyampaian materi, sosialisasi untuk tingkat kecamatan diselenggarakan secara gabungan melalui 2 kali pertemuan di lokasi strategis. Forum pemantapan integritas ini dihadiri acara menyeluruh oleh para camat, sekretaris kecamatan, kepala desa, kepala kelurahan, hingga para bendahara dan perwakilan perangkat desa. Gratifikasi itu Pak, berupa barang nilainya 500. Akhirnya apa Pak? Akhirnya dari Pak. Setelah sukses membangun fondasi pada awal tahun, jangkauan roadshow semakin diperluas pada tahap kedua yang berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum apel pagi bersama yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara di masing-masing perangkat daerah. Momen penting dalam tahap ini adalah penandatanganan piagam fakta integritas oleh semua pegawai secara berjenjang. Fakta integritas ini, Bapak dan Ibu, memulai dari kita. Di sektor kesehatan, pendampingan pembangunan zona integritas difokuskan pada fasilitas pelayanan utama masyarakat. Sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama dilaksanakan secara intensif di RSUD Karawang dan RSUD Jatisari, serta diperluas hingga ke Puskesmas Rengas Dengklok. Aturan terkait dengan korupsi, terkait dengan peningkatan layanan
ada 9 sangkar di Karawang yang sudah mendapat UMR. Beralih ke sektor infrastruktur, pengawasan ketat dan pembinaan diberlakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sosialisasi ini menyasar para fungsional, perencana pengadaan, dan pengawas lapangan, guna memberikan pemahaman mendalam terkait mitigasi risiko kecurangan dalam proyek pembangunan konstruksi. Keberhasilan suatu daerah diukur dengan pembangunan infrastruktur. Pembinaan ini melibatkan kepala desa, kepala kelurahan, hingga sekretaris desa dan perangkat desa. Fokus utamanya adalah sosialisasi pengawasan atas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, guna memastikan bahwa dana yang dikelola desa digunakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan jauh dari potensi penyimpangan. Desa ini semua kementerian turun ke desa, program-program. Pengelolaan anggaran yang bersih adalah kunci pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengarahan khusus diberikan kepada seluruh pengelola keuangan di lingkungan OPD dan kecamatan, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga para bendahara. Kegiatan ini menekankan pentingnya tertib administrasi, pertanggungjawaban yang transparan, serta mendorong percepatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dan APRI. Jangan jadi ASN dan terus tahun 2 tahun. Akan tetapi dalam pemerintahan ini dengan dinamikanya ada penyesuaian. Melengkapi datanya, bukan hanya surat lembar menggugurkan kewajiban saja Mendagri inspektorat, tapi tidak dilengkapi dengan data. Upaya pencegahan korupsi juga menyentuh sektor pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Sosialisasi anti korupsi dilaksanakan secara komprehensif di lingkungan sekolah hingga menjangkau lingkungan kampus. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pendidik dan seluruh sivitas akademika turut serta menjadi garda terdepan dalam membangun budaya anti korupsi. 9 integritas ini harus ada di diri politik dan saya. Oke, paham? Biasanya KPK bagus kalian. Jadi sudah beberapa tahun ini ke belakang, efisiensi KPK itu dilakukan. Secara spesifik dalam lingkup Dinas Pendidikan, pembinaan juga melibatkan jajaran kepala sekolah. Pembinaan ini dititik beratkan pada review pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, khususnya yang ditujukan kepada para kepala sekolah SD dan SMP yang baru terpilih. Jangan sekali-kali Bapak dan Ibu sudah mengetahui tadi cepat saya ujung-ujungnya pengembalian. Pelaksanaan roadshow penguatan integritas ini bukanlah sebuah akhir, melainkan langkah pembinaan yang akan terus dievaluasi dan dilaksanakan secara berkala. Melalui upaya yang berkesinambungan ini, diharapkan tumbuh komitmen dan kesadaran kolektif dari seluruh pimpinan hingga jajaran pegawai untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai integritas dan menghindari segala bentuk praktik penyimpangan. Bersama, mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Karawang yang bersih, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya bebas dari segala bentuk korupsi.